Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita boleh berjumpa kembali dalam program Gemar Gesia Peniel dan juga Gesia Anugerah Kemendung pada pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Sudah sangat cepat sekali ya, kita tidak terasa bahwa kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Dan pada Sabtu pagi hari ini kita bisa belajar bersama kembali lagi lewat program Gemar dari Gesia Peniel dan juga Gesia Anugerah Kemendung. Firman Tuhan dan renungan Tuhan pagi hari ini ada di kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama Amsal 15 ayat 26 sampai 28. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Puji Tuhan. Sebuah perenungan kembali yang ada dari program Gemar Gesia Peniel dan juga Gesia Anugerah Kemendung ini kembali lagi mengingatkan kita, membantu kita untuk merefleksikan setiap kegiatan, setiap perkataan, setiap perlakuan, bahkan sampai yang mungkin belum muncul dalam tingkah laku kita, belum kita eksekusi, tapi sudah muncul di dalam hati. Perenungan kali ini kita bicara soal integritas, bicara soal di mana tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan adalah salah satunya adalah bertanggung jawab atas setiap perkataan, perbuatan, bahkan sampai pikiran kita. Karena apa? Kembali lagi setiap apa yang kita lakukan, yang kita eksekusi, yang kita kerjakan, kegiatan atau cara kita dalam menghadapi sesuatu, semuanya kembali ke dalam pikiran kita terlebih dahulu. Dan pikiran itu kembali juga dipengaruhi dari hati kita. Nah, di sini kita bicara soal integritas. Dari awalnya integritas itu muncul dari mana sih? Dan di sini dijelaskan di ayat yang 26 bicara soal rancangan. Rancangan itu berarti ada masih dalam berupa rencana, masih dalam berupa sebuah pikiran, buah pikir, gagasan. Lalu juga bicara soal menimbang-nimbang jawaban yang ada di ayat yang ke-28. Itu bicara soal pertimbangan, soal pemikiran kita, bagaimana kita akan menghadapi sesuatu. Mungkin belum kita lakukan eksekusinya, mungkin solusi atau jawaban yang kita pilih, mungkin itu belum kita eksekusi, belum kita jalankan. Tetapi itu sudah muncul dalam hati kita, muncul dalam pikiran kita. Nah, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan bahkan jangan sampai menjadi sebuah kegiatan dulu atau sebuah eksekusi terlebih dahulu, sebuah implementasi mungkin, sebuah perlakuan, tingkah laku, perkataan, tapi kita sudah harus bisa menfilter, sudah bisa mengecek, sudah bisa mengevaluasi apakah pikiran kita, pemahaman kita itu sudah sesuai apa belum dengan apa yang Tuhan inginkan, dengan apa yang Tuhan harapkan dari anak-anaknya. Maka dari itu di situ ditulis dari ayat yang 26, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Bahkan belum sampai tingkah laku kita nih, belum sampai ke perkataan kita, belum sampai ke tindakan kita, belum sampai ke eksekusinya, tetapi masih dalam rancangan saja itu sudah jadi kekejian buat Tuhan. Dan ketika kita melakukan pertimbangan, di mana hati kita juga yang akan bergerak, di mana kita kembali lagi ketika anak Tuhan sudah dipersenjatai oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, dia bilang dia akan memberikan seorang penolong, seorang pembimbing yaitu Roh Kudus. Namanya sudah Roh Kudus. Nah, itu seharusnya kita dari awal ketika menghadapi sesuatu, melihat sesuatu, mungkin tantangan, challenge, problem, di situ kita sudah diharapkan untuk bisa melihat perspektifnya dari sudut pandang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan ke kita. Ini menjadi cukup hal yang sangat berat, terutama buat saya juga. Di saat-saat ini saya melihat ketika Tuhan mulai memberikan kesempatan, Tuhan mulai membukakan jalan untuk karir, untuk kehidupan, banyak pertimbangan-pertimbangan, banyak tantangan-tantangan yang sebenarnya tantangan tersebut di satu sisi saya sangat bersyukur karena Tuhan membolehkan saya mendapatkan tantangan tersebut. Berarti Tuhan sudah mulai mempercayakan suatu hal yang mungkin lebih besar, yang mungkin lebih dahsyat, yang lebih complicated, yang lebih banyak nih cara eksekusinya. Tetapi kembali lagi di sini juga menjadi tantangan buat saya ketika
Ternyata Tuhan bilang bahkan dari rancanganmu saja, ketika kamu menimbang-nimbang, ketika hasil timbangan kamu nih yang belum jadi eksekusinya itu sudah di luar firman Tuhan, Tuhan sudah gak suka. Nah di sini kembali lagi, bagaimana cara kita bisa punya perspektif, punya sudut pandang, merancangkan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembali lagi, kita punya Roh Kudus. Tuhan sudah mempersenjatai kita dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus. Dengan cara apa kita melatihnya? Kembali lagi, dengan kita berhubungan baik dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang baik, kita punya kedekatan yang maksimal, kita sering datang ke hadirat Tuhan, menanyakan sesuatu, bagaimana ketika kita menghadapinya, cara Tuhan seperti apa, itu menjadi hal yang penting. Saya juga alami ketika saya mulai dihadapkan oleh sebuah pilihan di mana saya ada tantangan untuk mungkin berintegritas ya. Kita tahu bahwa ini hal yang paling baik, hal yang paling benar, tetapi sulit, tetapi tidak mudah, bahkan lebih ke mengancam keamanan kita. Kita harus mau keluar dari zona nyaman nih, untuk mungkin berkorban, untuk mungkin tidak bisa mendapatkan hal yang paling kita inginkan. Mungkin kita harus menyangkal diri, harus menyalipkan kedagingan kita. Tetapi kembali lagi, itu yang Tuhan harapkan. Dan Tuhan pun mengharapkan dari awal kita berpikir, dari awal kita menimbangkan sesuatu, Tuhan sudah berharap yang pertama kali muncul adalah integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin ini hal yang sangat luas. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti juga banyak mengalami ketika ada suatu tantangan, ada suatu pengharapan juga, tetapi di satu sisi itu juga tidak enak. Nah, di situ itu kita mulai diperhadapkan nih dengan seperti apa anak Tuhan harus bertindak, seperti apa anak Tuhan harus mengambil sikap. Suatu kejadian yang begitu luar biasa, Tuhan telah menolong saya. Beberapa minggu lalu, waktu itu saya sedang berpergian, mau parkir di salah satu pusat perbelanjaan. Memang di situ saya salah, karena apa? Kalau kita lihat parkiran ada jalan yang satu arah, yang kalau misalnya kita lewat situ harus lewat ya jalan itu, boleh masuk, ada yang dilarang masuk. Karena apa? Itu satu arah, supaya memudahkan, supaya jalannya orang keluar masuk ke dalam parkiran tersebut tidak terganggu. Nah, saya waktu itu lagi cari parkir, memang di akhir pekan juga dan padat, rame. Nah, di situ saya melihat nih ada bapak ibu satu keluarga yang mulai mencari mobilnya nih keluar dari pusat perbelanjaan. Dan betul dia mau pulang, saya cari, saya ikutin. Nah, tapi memang karena dia pindah jalur, pindah ke sisi selanjutnya, saya harus putar balik lebih jauh sebenarnya untuk mendapatkan parkiran tersebut. Karena saya akui bahwa saya orangnya mungkin terlalu tergesa-gesa, saya milih untuk berhenti, mundur sedikit untuk ngelawan arah. Tetapi saat itu ada mobil yang memang parkirnya nggak di tempatnya, jadi paralel ya istilahnya, memang nggak di pada tempatnya. Dan saya karena tergupuh-gupuh akhirnya mundur, tapi nggak lihat belakang nih, ternyata saya menyenggol mobil belakang itu. Dan saya kagetnya juga, mobil saya nggak kenapa-kenapa, cuma retak sedikit. Tapi mobil ini yang harganya yang saya senggol berkali-kali lipat dan juga harusnya kualitasnya lebih bagus, kok malah bempernya peot gitu kan. Nah, di situ mulai bergejolak hati saya, karena satu sisi nggak ada yang lihat, mobilnya juga nggak bunyi alarmnya, saya mau tinggalkan sebenarnya. Tetapi kembali lagi saya lihat, saya mikir nih, kalau misalnya saya di sisi orang yang punya mobil itu disenggol, apa nggak jengkelnya setengah mati. Nah, di situ saya pilih untuk stay, oke, kita tanggung jawab. Saya panggil satpam, suruh korkol orang yang punya mobilnya, dan di situ saya diuji lagi 2 kali. Padahal saya udah mau jujur, orangnya nggak kepanggil-panggil sudah 1,5 jam. Tuhan Yesus baik, memang ujiannya luar biasa. Saya sudah mau jujur, tapi orang yang ditunggu yang punya mobilnya 1,5 jam nggak muncul. Sampai suatu ketika orangnya datang, satpam ngabarin, Pak, orangnya udah datang, udah mau jalan. Saya cuma tulus aja, saya pegang, saya punya Tuhan yang besar. Ketika saya sudah memilih jalan yang benar, Tuhan pasti bukakan jalan nih, kayak gitu. Nah, akhirnya orangnya datang, sungguh luar biasa orangnya, welcome banget. Saya bilang, saya datang, saya kasih jabat tangan, dan saya langsung bilang saya minta maaf, ini kelalaian saya yang nyenggol, kayak gitu. Dan
ya puji Tuhan orangnya sangat gampang sekali dan dia jujur kalau mobil dia ada asuransi. Dan saya juga lihat stikernya itu sebuah jasa rental, jadi kemungkinan juga mobilnya bukan mobil dia, makanya dia uh, gampang banget, udah mas nggak apa-apa, ini aja kita bayar polisnya aja ya, masnya bayar polisnya aja ya untuk pelaporannya, dia bilang kayak gitu. Dan dia pun dengan fair banget telepon orang asuransinya dan tanya ini berapa satu kali kejadian, 300.000 sama PPN 11%, sekarang PPN bukan 10%. Ya udah 333. Oke, angka cantik. Langsung oke om, saya bayar ya, saya transfer langsung. Di situ saya sangat bersyukur karena apa? Pertama, orangnya yang mengalami kecelakaan yang saya senggol mobilnya nggak bertele-tele, nggak banyak alasan, nggak menyalahkan juga, dan dia juga mengakui dia juga salah parkir di sana. Tapi saya nggak mau menyalahkan dia terlebih dahulu. Saya hanya tulus, Tuhan aku punya problem dan aku percaya Tuhan akan ganti aku selama proses penanganan masalah ini gitu, karena aku nggak lari dari masalah, aku hadapi, aku bertanggung jawab, dan Tuhan jawab dengan solusinya. Memang ada konsekuensi yang harus kita tanggung dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya akui saya salah, dan ya oke, kita bertanggung jawab, tapi Tuhan bermudah, tidak bertele-tele, tidak dilebih-lebihkan. Tuhan juga berikan konsekuensinya sesuai. Dan itu yang satu hal yang saya pegang teguh, bahwa ketika kita menghadapi sesuatu, ketika Tuhan kita andalkan Tuhan, kita pakai cara pikir Tuhan, kita gunakan firman yang ada dalam diri kita untuk bertindak, Tuhan yang akan berperan ganti kita. Ini jadi sebuah pelajaran terus buat kita bersama, termasuk buat saya, karena saya juga sempat berpikiran untuk lari. Jadi ada sepersekian detik saya udah mau tancap gas tuh untuk lanjut, karena dulu saya juga pernah seperti itu dan langsung tancap gas. Dan puji Tuhan untuk kesempatan kali ini saya nggak tancap gas lagi, nggak hilang. Dan Tuhan juga buka jalan, Tuhan buktikan penyertaannya sempurna buat kita anak-anaknya yang berpegang teguh pada firman-Nya. Kita belajar bersama-sama hari ini dan semoga kita juga bisa menjalankannya semaksimal mungkin sesuai dengan firman yang Tuhan telah titipkan di hati kita masing-masing. Mari kita tutup Mari kita malam hari ini, pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah menikmati firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami boleh mendengar, kami boleh merefleksikan setiap firman-Mu pagi hari ini, di mana kami Tuhan mau belajar terus untuk berintegritas Tuhan, menjalankan sesuatunya Tuhan, dari awal hati kami berbicara, dari selanjutnya kami berpikir Tuhan, sampai kami bertindak Tuhan, boleh semuanya sesuai, align dengan firman-Mu Tuhan, sesuai dengan hati-Mu Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, sebagai tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biar kiranya Bapa Engkau mampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam Tuhan, kami boleh jadi anak-anak-Mu yang bersinar Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu boleh dimuliakan di setiap kegiatan, perlakuan dan perkataan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kegiatan kami pagi ini sampai malam nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.